Kembali lagi dalam pembelajaran jarak jauh SMPK Penambur, Jakarta. Kali ini kita akan membahas mengenai penemuan induksi elektromagnetik. Kompetensi dasar KD 3.7 mendeskripsikan konsep medan magnet, induksi elektromagnetik, dan penggunaannya dalam berbagai produk teknologi, serta pemanfaatan medan magnet dalam pergerakan navigasi hewan untuk mencari makan dan migrasi. KD 4.6 membuat karya sederhana yang memanfaatkan prinsip elektromagnetik dan atau induksi elektromagnetik. Nilai PKBN 2K yang diharapkan dalam bab ini yaitu sabar dan murah hati. Sabar yaitu bersikap baik dalam segala hal, murah hati berarti melihat persoalan dari sudut pandang orang lain. Saat ini kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari penggunaan berbagai peralatan listrik, seperti perangkat komputer dan juga peralatan rumah tangga. Peralatan listrik ini mampu bekerja jika dihubungkan dengan kumparan yang ada pada transformator atau kumparan yang ada pada dinamo ataupun juga generator AC atau DC. Pada bab ini kita akan mempelajari induksi elektromagnetik dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Diawali dari eksperimen yang dilakukan oleh Hans Christian Ørsted pada tahun 1820, Ørsted menyatakan bahwa kawat berarus listrik dapat menghasilkan medan magnet. Hasil percobaan Ørsted menimbulkan sebuah pertanyaan dari para ilmuwan, yaitu dapatkah arus listrik dihasilkan dari medan magnet? Pertanyaan ini membangkitkan motivasi para ilmuwan untuk melakukan eksperimen lebih lanjut. 10 tahun setelah eksperimen Ørsted, dua ilmuwan yaitu Michael Faraday dan juga Joseph Henry melakukan eksperimen yang sama tetapi berbeda cara melakukannya. Pada waktu yang hampir bersamaan, keduanya menemukan konsep induksi magnet. Michael Faraday mengungkapkan bahwa perubahan medan magnet di dalam kawat penghantar dapat menghasilkan arus listrik. Perhatikan gambar berikut. Di sini menunjukkan peralatan induksi elektromagnetik yang pertama kali dibuat oleh Michael Faraday. Ia menggunakan batang kayu sebagai inti kumparan, sedangkan kumparan primer dihubungkan dengan saklar dan juga sumber arus DC. Sementara itu, kumparan sekundernya dihubungkan dengan galvanometer. Pada saat saklar S dihubungkan, jarum galvanometer akan menyimpang ke kanan, lalu kembali ke posisi awal. Kita perhatikan lagi, pada saat saklar dihubungkan, jarum galvanometer akan menyimpang ke kanan, lalu kembali lagi ke posisi awal. Pada saat saklar diputus, jarum galvanometer menyimpang ke kiri dan kembali ke posisi awal. Gerakan jarum galvanometer menunjukkan adanya arus listrik bolak-balik yang dihasilkan. Galvanometer sendiri adalah alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur kuat arus dan beda potensial listrik yang relatif kecil. Ketika saklar S dihubungkan dan diputuskan dalam waktu yang singkat secara berulang-ulang, jarum galvanometer menyimpang ke kanan dan ke kiri dengan cepat. Hal tersebut menunjukkan bahwa arus listrik induksi atau gegel induksi membesar. Apa yang menyebabkan timbulnya gegel induksi? Gegel induksi terjadi karena adanya perubahan jumlah garis-garis gaya yang dihasilkan kumparan primer. Perubahan jumlah garis gaya ini memotong kumparan sekunder sehingga di kumparan sekunder timbul arus listrik induksi atau GGL induksi.
Dari percobaan Faraday, dapat disimpulkan cara menimbulkan GGL induksi. Kita perhatikan animasi berikut. Magnet digerakkan masuk dan keluar kumparan, dan juga magnet digerakkan memutar di depan kumparan, sehingga jarum pada galvanometer menyimpang. Dalam menentukan arah penyimpangan jarum galvanometer, mari perhatikan penjelasan berikut. Jika magnet diam, maka jarum galvanometer tetap di posisi 0 atau tidak menyimpang. Sementara itu, jika magnet digerakkan masuk ke dalam kumparan, maka ujung kumparan dekat kutub magnet akan menjadi kutub yang sama dengan kutub magnet yang mendekatinya. Pada gambar, tadi ditunjukkan ujung kumparan terdekat menjadi kutub utara dan ujung yang lain menjadi kutub selatan. Adapun bila magnet digerakkan keluar dari kumparan, maka ujung kumparan yang terdekat dengan kutub magnet akan menjadi kutub yang berbeda. Pada gambar tersebut menunjukkan ujung kumparan terdekat menjadi kutub selatan. Pada galvanometer, simpangan jarum galvanometer searah dengan arah arus listrik pada kumparan. Untuk lebih jelasnya, mari perhatikan kembali. Di sini, kutub utara magnet akan bergerak mendekati kumparan. Jika magnet dimasukkan ke dalam kumparan, maka ujung kumparan yang terdekat dengan kutub magnet menjadi kutub yang sama dengan magnet yang mendekatinya. Sehingga di sini kutub magnet adalah utara, maka ujung kumparan yang dekat dengan magnet akan menjadi kutub utara dan ujung yang lainnya menjadi kutub selatan. Sementara itu, posisi galvanometer juga menyimpang. Arah penyimpangan jarum galvanometer bisa ditentukan dari arah arus listrik induksi. Di sini arah arus mengalir dari utara ke selatan sehingga jarum galvanometer menyimpang ke kanan. Bagaimana bila kutub utara magnet bergerak menjauhi kumparan? Perhatikan, kutub utara yang ada pada magnet akan menjauhi kumparan. Maka, pada ujung kumparan terdekat dengan kutub magnet akan menjadi kutub yang berbeda. Di sini, magnetnya kutub utara, dan pada kumparan yang terdekat dengan magnet menjadi kutub selatan, berlawanan dengan kutub magnet yang mendekatinya, yang menjauhinya tadi. Bagaimana dengan arah arus induksinya? Seperti yang kalian ketahui, di sebelah kanan adalah kutub utara, sehingga arus mengalir dari utara ke selatan, sehingga di sini jarum galvanometer menyimpang ke kiri. Perhatikan di sini, kumparan memiliki jumlah lilitan yang sama. Posisi magnet masih dalam keadaan diam,
jarum galvanometer juga belum mengalami penyimpangan. Bagaimana bila magnet digerakkan dengan kecepatan yang berbeda? Ternyata diketahui bahwa bila magnet digerakkan lebih cepat, maka jarum galvanometer juga mengalami penyimpangan yang lebih besar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa GGL induksi sebanding dengan kecepatan perubahan fluks magnet. Yang kedua, perhatikan di sini, jumlah lilitan pada kumparan berbeda. Posisi magnet masih dalam keadaan diam, jarum galvanometer juga masih dalam posisi 0. Ketika kedua magnet digerakkan secara bersama dengan kecepatan yang sama, maka yang terjadi adalah pada kumparan dengan lilitan yang lebih banyak, jarum galvanometer menyimpang lebih besar. Sehingga dapat disimpulkan GGL induksi sebanding dengan jumlah lilitan pada kumparan. Besar GGL induksi yaitu sebanding dengan jumlah lilitan, sebanding dengan kecepatan perubahan jumlah garis gaya magnet yang memotong kumparan, dan juga sebanding dengan kekuatan medan magnet yang digunakan. Semakin kuat medan magnet yang digunakan, akan semakin besar GGL induksi yang terjadi. Semakin lemah medan magnet yang digunakan, semakin kecil GGL induksi yang terjadi. Perlu kamu ketahui bahwa besar kecilnya kekuatan medan magnet tidak sama dengan besar kecilnya ukuran magnet. Sehingga di sini didapatkan persamaan sebagai berikut. GGL sama dengan N atau jumlah lilitan dan perubahan fluks magnet. Tanda negatif di sini menandakan bahwa arah arus listrik induksi melawan perubahan medan magnet yang ditimbulkan. Kita perhatikan contoh soalnya. Sebuah kumparan yang memiliki jumlah lilitan 300 lilitan, bila terjadi perubahan jumlah garis gaya magnet di dalam kumparan dari 3000 Weber menjadi 1000 Weber dalam setiap menitnya, tentukan besar GGL induksi yang dihasilkan. Ya, kita bisa pakai persamaan ini. Diketahui tadi N-nya dari soal 300 lilitan, kemudian perubahan jumlah garis gaya magnetnya, delta fluxnya 1000, dari 3000 menjadi 1000. Sehingga di sini dituliskan 1000 dikurang 3000 atau jumlah garis gaya magnet setelah dikurangin dengan sebelumnya, yaitu 3000 dibagi dengan waktunya, delta T-nya di sini dikatakan setiap menit, kita ubah ke sekon, yaitu 60 sekon. Sehingga dapat dihitung hasilnya besar GGL induksi yaitu 10.000 volt. Baik anak-anak, untuk latihan kalian bisa mengerjakan halaman 165, terutama latihan untuk menentukan arah penyimpangan jarum galvanometer. Silahkan bisa dikerjakan dan nantinya bisa dibahas dengan Bapak Ibu Guru di kelas kalian. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga dapat membantu anak-anak untuk mengerti mengenai induksi elektromagnetik.